Hai girls, ada informasi baru nih, dengerin sampai akhir ya. Di era perkembangan Gen Z dan generasi milenial yang sangat pesat ini, semakin pula banyak remaja yang melakukan pergaulan secara bebas tanpa mengetahui bahaya yang akan diperoleh. Terlepas dari konstruksi sosialnya, pergaulan bebas seringkali mengacu pada perilaku seks bebas yang tidak aman dan akan membawa dampak negatif pada pelakunya. Mereka tidak menyadari dampak yang akan ditimbulkan daripada seks bebas. Seks bebas dapat lebih mudah menyebarkan penyakit maupun virus, baik virus ringan sampai virus berat. Seks bebas sering dikaitkan dengan perilaku seks yang beresiko tinggi karena penyakit infeksi menular seksual. Seperti apakah penyakit tersebut? Mari kita simak penjelasannya. Hai halo, let's talk about IMS atau infeksi menular seksual. IMS atau infeksi menular seksual merupakan suatu penyakit yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual. IMS ini akan lebih beresiko apabila melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan baik melalui vagina, oral maupun anal. Dan ternyata perempuan ini lebih rentan loh terkena IMS. Kenapa ya? Karena yang pertama, alat reproduksi perempuan ini lebih rentan dan gejala awalnya lebih sulit dikenali. Lalu yang kedua, konsekuensinya lebih serius dalam jangka panjang. Ibu hamil yang terinfeksi IMS dapat menyebabkan keguguran, habis luar kandungan, kecacatan, sampai kematian ibu dan bayi. Dan yang ketiga, terbatasnya akses informasi karena perempuan tuh lebih mudah merasa malu sehingga cenderung membatasi diri untuk memperoleh informasi terkait perkembangan seksualitas. Biasanya masih tabu di masyarakat sekitar. Lalu berikut beberapa agen penyebab IMS. Yang pertama adanya bakteri, protozoa, virus, dan dapat disebabkan oleh ektoparasit. Lalu berikut tanda dan gejala adanya IMS. Yang pertama, keluar cairan tidak normal, biasanya kekuningan atau kehijauan. Yang kedua, luka dengan atau tanpa rasa sakit di sekitar kemaluan. Yang ketiga, tumbuhnya tonjolan menyerupai jengger ayam. Yang keempat, perubahan warna kulit. Selanjutnya, sakit perut bagian bawah, adanya kemerahan di sekitar kemaluan, dan terasa sakit saat buang air kecil. Dan terdapat berbagai jenis-jenis IMS. Yang pertama, gonore, yakni peradangan pada mukosa yang diakibatkan oleh kuman Gonococcus gram negatif atau yang biasa disebut kencing nanah. Selanjutnya chlamydia yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Dan yang ketiga yakni sifilis. Sifilis ini biasa dikenal dengan raja singa dan penyakit ini dimulai dengan luka yang tidak nyeri di alat kelamin rektum atau mulut. Selanjutnya trichomonosis merupakan vaginitis yang disebabkan oleh protozoa atau jamur. Selanjutnya yang kelima yakni herpes genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex. Penyakit infeksi ini dapat ditularkan melalui luka kecil yang tidak terlihat. Dan yang ini sering kita dengar yakni infeksi HIV/AIDS, yaitu retrovirus golongan RNA yang spesifik menyerang sistem imun atau kekebalan tubuh manusia. Dan yang terakhir yakni hepatitis B, yakni penyakit menular seksual dalam bentuk peradangan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Lalu bagaimana sih cara penularan IMS ini? Yang pertama yaitu adanya hubungan seks tanpa pengaman. Yang kedua, transfusi darah dengan orang yang terinfeksi IMS. Yang ketiga, saling bertukar jarum suntik. Yang keempat, tertusuk jarum suntik yang tidak steril. Lalu menidik telinga atau tato dengan jarum yang tidak steril. Menggunakan alat pisau cukur secara bersama-sama khususnya jika ada luka. Lalu terakhir, dari ibu kepada bayi saat hamil, melahirkan, dan menyusui. Lalu cara pencegahannya bagaimana ya? Yang pertama, menghindari seks bebas. Yang kedua, memakai pengaman saat berhubungan seks. Yang ketiga, tidak bergonta-ganti pasangan. Yang keempat, membatasi minuman beralkohol. Lalu melakukan vaksinasi dan berpegang teguh pada ajaran agama. Oke girls, saatnya kita meramaikan say no to free sex karena free sex merusak masa depan kalian. Mari ciptakan generasi pemuda yang berkualitas dan bermutu. Bye bye.